Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mystery Seekers dimanapun Anda berada, malam hari ini di malam Jumat kita akan mencoba penelusuran di wilayah, masih tetap wilayah Subang Selatan. Untuk malam hari ini kita akan menguak mitos tentang beredarnya cerita sosok makhluk yang tanpa kepala serta sosok makhluk yang bertanduk seperti kerbau. Akankah malam hari ini kita bisa mendapatkan eksistensi keberadaan makhluk astral dan bisa tertangkap oleh kamera? Dunia goib memiliki 1000 cerita. Akankah malam hari ini kita bisa mendapatkan informasi terkait sosok misterius dan sosok tanpa kepala tersebut bisa tertangkap oleh kamera tim kita? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kang Aden Wijaya. Ikuti terus penelusuran kami hanya di Misteri Dunia Live. Oke, pemirsa Mystery Seekers, kita akan menuju ke lokasi yang dimana konon katanya menurut warga sekitar itu sering ada sosok penampakan hantu tanpa kepala, dan yang anehnya itu setiap kedatangan atau kemunculan sosok hantu tersebut dibarengi sama aroma seperti tape ya, kalau bahasa Sundanya itu peyem, seperti peyem Bandung gitu guys ya. Nah, kita akan coba mengungkap siapakah sosok sebenarnya. Apakah memang itu betul tukang tape dulunya dan mati terlindas truk atau terjadi kecelakaan? Nah, kita akan mengungkap satu persatu misteri tersebut serta siapakah sebenarnya perwujudan, entah itu memang dari bangsa jin yang menyerupai bangsa manusia untuk membelokkan akidah-akidah manusia. Oke, ikuti penelusuran kita. Dan di sini ada apa? Dan di sini tempatnya tuh pinggir jalan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara kendaraan yang lalu lalang, karena memang di sini pinggir jalan. Dan tepat di depan saya ini ada apa? Pohon bambu yang cukup besar ya. Boleh disorot kameramen? Dan memang untuk pemirsa, bukan hanya kali ini ya yang dulu, bukan dulu sih, yang baru-baru, karena kita pernah syuting, pernah liputan di apa namanya tuh, di Cibogo ya, di Cibogo, di makam keramat. Nah, kita lewat jalan sini itu sudah terasa energinya tuh lumayan kuat banget, seperti ada tarikan energi yang entah dari mana sumbernya, dan seakan-akan itu menuntun saya untuk mendatangi lokasi yang saat ini saya berada. Itu gengs. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadam-hadam, ya hadam roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad, ya rijalul goib hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadam roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad, ya rijalul goib hadir. Dan apa namanya tuh, di sini tuh yang saya deteksi ada satu makam ya, tapi entah di mana, entah itu makam siapa dan tempatnya
karena saya juga di sini kurang begitu memahami gengs ya untuk lokasinya itu. Assalamualaikum salam ya hadam ya hadam roh ya hadam gaib ya hadamul jasad ya rijal gaib hadir ya masyarakat jin, tunjukkan eksistensi kalian. Untuk sampai saat ini saya belum merasakan kehadiran sosok gaib atau makhluk halus ya. Hadir. Ini hutan ya, bukan hutan, kebun mungkin. Assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Saya akan coba menghadirkan, mudah-mudahan ada interaksi yang bisa tertangkap oleh kamera kita ya. Assalamualaikum salam ya hadam ya hadam roh ya hadam gaib ya hadamul jasad ya rijal gaib hadir. Coba kamera di depan. Coba kru minta asisten satu di belakang kamera. Assalamualaikum, takutnya nanti itu nginjek lubang atau batu. Kalau kesini lumayan agak apa namanya, banyak ini rumput gengs. Assalamualaikum salam ya hadam ya hadam roh. Ini tempat-tempat kayak gini tuh rawan gengs ya, banyak musuh soalnya, apalagi udah hujan. Nah depan saya ini tepatnya pohon bambu. Saya merasakan sesuatu. Hadir. Assalamualaikum salam ya hadam ya hadam roh ya hadamul gaib ya hadamul jasad ya rijal gaib hadir. Awas, hati-hati kameramen. Untuk energinya sih lebih mengarah ke sana ya, ke arah jalan tadi, jalan raya ke sana.
dua jalur yang saya rasakan kayak seperti jalur pertemuan yang sering dipakai lalu lalang oleh bangsa-bangsa jin ya. Kita cari yang agak sedikit dominan negatif gengs ya. Oke, kru mungkin saya minta narasumber untuk mencari informasi tentang sosok yang beraroma apa namanya itu, aroma tape ya. Nah dari arah sana tuh yang terdeteksi sama saya ada makhluk, tapi tidak jelas sosoknya perwujudan seperti apa, cuman lebih ke auranya aja itu hitam pekat kayak apa namanya tuh, kayak asap ya. Boleh bah monggo kemarin. Oke, pemirsa Mystery Seekers dimanapun kalian berada, saya akan coba mencari informasi dari sesepuh yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa mendapat informasi tentang keberadaan dan tentang perwujudan sosok si kepala buntung ini. Oke, bah, malam. Ini Mbah, saya penasaran dengan sosok yang tanpa kepala serta yang mengeluarkan aroma tape, kalau bahasa Sundanya itu peyem Bandung. Nah itu seperti apa ceritanya? Bisa sampai booming serta bisa melegenda di masyarakat. Itu seperti apa kalau boleh diceritakan? Ya. Kami lewat jam 7 malam. Jam 7 malam. Lewat. Nah, berarti masih seputaran jalan. Apakah jalan perhubungan ini ada sangkutannya sama yang di Gunung Sunda? Oh, berarti kurang tahu. Oh, ya. Kemana sih itu? Dia pasti aja Jalan. jalan. Sejak tahun berapa itu, Bah? Sering terjadi atau baru-baru tahun-tahun ini? Oh, baru tahun ini. Oh, malam Jumat. Apakah Jumat biasa atau Jumat Kliwon? Oh, berarti Jumat tidak tergantung ya. Apakah sosok tersebut menampakkan diri atau sekedar aroma atau wangi? Sekedar aroma. Itu aja buat kalian kita. Ternyata memang itu ya ceritanya melegenda, karena sosoknya tersebut belum jelas pasti ya tentang apa itu sosok goib, memang betul sosok goib ataupun hanya semata-mata itu hewan alam ya yang mengeluarkan aroma seperti tape atau peyem ya kalau bahasa Sundanya itu. Nah itu harum itu tape ya atau sengit peyem lah. Itu selain cerita tersebut memang berkembang di masyarakat, ada gak ya Bah yang pernah satu kali atau dua ditampakin sampai dipegat gitu atau pernah? Oh, tikungan yang mau ke makam itu bukan?
Oh, berarti bukan hanya satu sosok gengs ya yang berwujud dan menampakkan dirinya kepada pengendara motor yang sering lalu lalang di jalan arah sini gengs ya. Ada suara dari sebelah kiri sana. Nah, mungkin untuk informasinya seperti itu gengs ya. Nanti kita cari informasi lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi, kita pakai mediator gengs ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul jasad, ya rijalul badan. Coba kamera 2 di pan arah sini sekeliling. Nah itu guys ya, kita akan mencoba mengungkap tentang mitos makhluk yang beraroma tape. Apakah itu memang dari bangsa jin atau memang dari hewan ya? Cuman kalau misalkan dari hewan saya juga kurang tahu jelas, kurang tahu pasti ya. Mungkin bisa dikeliling kamera 2 ya, ambil gambar lokasinya. Untuk hewan, dan saya juga belum pernah menemukan hewan yang beromakan tape gengs ya. Hadir Yaumul minal hodam, yaumul minal goib, nurukum fatahu bihu kalimatil jin. Tunjukkan eksistensi kalian. Jin, demit. Kayak ada sesuatu di arah sini ya, cuman kurang jelas. Ada suara seperti orang ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam hadam, ya hadam roh, ya hadamul goib, ya hadamul jasad, ya rijalul badir. Coba pinjam baterai bro. Hadir. Jin. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Buat kalian penunggu tempat ini, saya tantang kalian untuk muncul. Hadir. Masih sayup-sayup ya untuk suaranya. Tadi itu untuk sebelah sini kayak ada sesuatu. Mungkin takutnya halu guys ya. Nah itu seperti kayak takutnya halu saya, ada sosok putih tapi sebelah. Hadir Jin.
Jika kalian memang mempunyai kemampuan, coba gerakan daun pohon pisang tersebut. Ademit, hadir. Ya Mas Rafajin, saya tantang kalian untuk muncul. Nah, tuh gengs, buat misteri seeker tuh yang di ujung tuh, itu bayang tuh. Mudah-mudahan bisa tertangkap oleh kamera kita ya. Nah itu bayang tuh. Hei Jin, hadir. Nah itu berhenti lagi. Saya penasaran sama energi yang berasal dari apa namanya itu, sosok yang kata si Abah tadi, sesepuh tadi tuh, sosoknya itu pakai cewek ya, cewek pakai apa, selendang atau kebaya gitu. Hadir. Assalamualaikum ibadillah. Ya ibadillah yang sholihin. Ini entah tembusannya kemana, tapi kayak mentok di sini untuk energinya tuh. Kalau ke sana tuh masih kebun apa? Oke, mungkin kita akan coba melakukan sesi mediator untuk mencari informasi ya. Kita lakukan di sini. Mana tuh yang lain? Oke, pemirsa Misteri Seekers dimanapun Anda berada, kita akan coba memediumisasi ya sosok yang ada di tempat ini untuk mencari informasi terkait cerita yang beredar dan simpang siur di masyarakat tentang sosok apa, makhluk tanpa kepala yang mengeluarkan aroma seperti tape ya. Coba deteksi dan ini pemirsa, untuk mediator kita salah satu asuhan dari padepokan kita juga ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi. Kita coba deteksi makhluknya seperti apa, perwujudannya seperti apa, nanti bisa diceritakan. Oke. Sama siapa saya berhadapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
cerita yang beredar di seputaran masyarakat yang berbeda tentang makhluk yang berkepala seperti tape atau puyuh. Apakah Anda tahu tentang sosok tersebut? Tidak tahu. Ini suara ventilator kedengaran. Tidak tahu. Apakah Anda di sini menjaga? Berarti ada unsur ditanam. Tidak. Sudah lama Anda berada di tempat ini? Sudah berapa tahun Anda tinggal di tempat ini? Sudah berapa tahun? Oh, dari arah sana. Jauh berarti Anda. Apakah Anda salah satu dari kawanan 7 jawara yang kemarin kita ungkap? Bukan. Apakah tahu sama sosok yang sering mengganggu di jalan yang pakai kebaya? Nggak tahu juga. Kira-kira perwujudan Anda seperti apa? Kira-kira? Oh, tinggi besar. Oh, berarti sejenis makhluk genderuwo. Oh, iya. Apakah sering lewat jalan atau lalu lalang ke arah jalan? Oh, tidak. Berarti Anda hanya sekedar menjaga perkebunan atau memang menjaga tanah milik pribadi? Oh, datang ke sini. Oh, berarti Anda salah satu makhluk penjaga tanah pribadi. Oh, saya curiga kemarin yang ke kru kita hampir mati dicang-cang sama makhluk ini. Apakah Anda? Oh, bukan. Apakah pimpinan Anda? Oh, bukan. Jangan bohong. Oh, tidak. Apakah ada orang yang memang ngasih makan sama Anda? Orang sini? Ada? Ada. Oh, di sana tempatnya. Betul berarti. Ada yang memelihara Anda. Oh, itu ternyata deh. Kita maksudnya itu mengambil sosok yang ada di tempat ini, malah peliharaan orang datang ke tempat. Tenang, datang ke tempat ini dan coba ya wis nggak apa-apa. Kenapa? Kayak naon? Kan jauh, katanya jauh, nggak mungkin keganggu kalau jauh. Oh gitu. Kira-kira ada berapa sosok yang menjaga di sana tuh selain perwujudan Anda? Ada berapa sosok? Sabar hiji. Oh, ada 8 sosok yang katanya ada 8 sosok. Audio mediator aman. Ada katanya tuh ada 8 sosok. Kira-kira perwujudannya itu seperti apa aja? Apa semuanya bangsa seperti Anda atau beda-beda perwujudan? Oh, katanya ada yang seperti kerajaan gitu, guys ya, seperti raja mungkin dan pakaiannya itu. Terus ada seperti apa lagi? Oh, kalau itu udah tahu, saya udah nggak perlu dibahas itu, karena memang udah yang punya itu. Betul itu. Nah, orangnya ada di sini. Ada di sini atau tidak? Oh tidak. Berarti beda. Oh ya wis. Terus apa lagi? Oh, ada seperti kerak juga kan katanya. Roman-romannya Anda baru dikasih makan, iya betul.
Oh, dikasih makan apa kira-kira? Oh gitu. Wah, hanyiran. Oh, tutut. Nah itu. Nah itulah gengs. Ya sedikit bercengkrama agar kita agar kita tahu dan lebih akrab sama jin ya. Walaupun sama orang-orang nggak begitu akrab ya, setidaknya kita sama siluman akrab ya. Kalau ada yang macam-macam kita bisa menyuruh siluman untuk menjaga kebun kita. Di antara buatlah hal walaupun kita dekat dengan bangsa jin atau siluman, buatlah hal tersebut menjadi positif. Nah, itu. Dibayar berapa Anda untuk menjaga kebun tersebut atau tanah milik tersebut? Dengan berupa uang? Apa berupa uang? Oh. Apakah memang ada di bangsa Anda uang? Tidak ada. Oh, berarti hanya simbolis. Oh. Berarti selebihnya pakai sesajen. Terus tadi tuh ada sosok seperti kera, ada sosok seperti siluman ular, terus ada apa dari bangsa kerajaan juga seperti kerajaan ya. Terus ada apa lagi? Oh, katanya ada sosok seperti macan juga, guys. Apakah sering berkeliaran ke arah sini ataupun hanya sepintas di sana? Oh, di dari itu. Oh. Nah itulah guys penuturan atau informasi dari si Mbah Wowo yang kita panggil Mbah Wowo aja. Apakah Mbah tahu kerajaan yang ada di seputar wilayah ini? Kerajaan tahu nggak? Oh, itu arah mana sih bro? Selatan ya? Selatan. Selatan ya. Oh ternyata ada di arah selatan ya. Hati. Dua banyak mana? Nah itu kira-kira kerajaan memang ada jalur dari Sumedang atau memang khusus kerajaan kecil yang ada di wilayah sini? Yang ada di wilayah sini. Oh, berarti tidak ada sangkut pautnya sama kerajaan Sumedang. Oh gitu. Kira-kira siapa yang menjaganya? Sosok raja tersebut ataupun yang di dalamnya itu pemerintahannya itu seperti apa kira-kira? Yang menjaganya itu. Apakah sosok raja tersebut memang perwujudannya seperti layaknya manusia pada umumnya atau bangsa siluman seperti kalangan Anda? Oh tidak. Oh kayak seperti orang pada umumnya. Oh. Besar kerajaan tersebut. Apakah kerajaan tersebut memang sudah ada dari dulu? Oh gitu. Sepertinya saya rasakan itu ada sosok lain datang ya. Ada siapa Mbah yang datang Mbah? Oke, pemirsa Mystery Seekers, kita lanjut lagi ke sesi mediator yang kedua. Kita akan mencoba mencari informasi dari sosok wanita ya, sosok makhluk wanita yang berpakaian kabaya ya. Kita akan coba suruh sosok tersebut masuk ke mediator kita. Oke, monggo silakan.
Sama siapa saya berhadapan? Assalamu ala manita balhuda. Kalau boleh tahu sama siapa? Nyai namanya. Kalau boleh tahu kalau namanya siapa? Apa betul Nyai bernama Nyai Gintiri? Hah? Sanes. Oh sanes, oh, berarti dari belah itu. Oh gengs, kita salah orang lagi beberapa kalinya. Ternyata banyak sosok-sosok yang berseliweran ya. Ya mungkin karena malam Jumat juga ya. Nyai kalau bisa, kalau boleh diceritakan, Nyai aslinya tuh dari mana? Dari mana Nyai? Jauh. Dari Kerowan. Itu maksudnya teh. Nah, ulina jauh-jauh tingkat dia. Itu gengs, ternyata dia jauh sosoknya tuh. Sampai nyebrang ke sini. Sering main ke sini, Nyai. Katanya Nyai sering mengganggu pengendara motor yang lalu lalang di jalan depan. Saha tuh? Siapa? Berarti itulah gengs ya. Berarti yang sering mengganggu tuh bukan sosok yang aslinya penunggu bukan penunggu dari kerajaan sebelah ya. Ternyata perwujudan atau makhluk-makhluk yang lain yang menyerupai sosok si Nyai ini. Terus Nyai teh siapa tuh namanya? Niroro. Apa ada kaitannya sama yang di pemakaman keramat Dago? Untuk oh berarti Nyai murni penguasa di sini. Ini maksudnya masih masuk wilayah. Berarti masih penguasa. Oh kaya berarti. Apakah ada orang-orang yang sering meminta jabatan, harta kekayaan? Banyak dari daerah sini atau dari luar daerah? Luar daerah ada juga. Oh itu gengs. Ternyata banyak. Mungkin ada hubungannya tentang petilasan sama yang satu makam itu. Mungkin itu ya dari situ. Saya juga kurang tahu. Bah emang apakah betul bah? Coba sini bah. Kita coba tanya lagi sama sesepuhnya. Ini salah satu guru besar yang korwil di Bojong ya. Ini kan saya pernah waktu kita liputan di arah Dago. Nah saya kan di sini tuh lewat jalan sini mendeteksi tentang keberadaan makam, tapi cuma satu yang di wilayah sini. Kira-kira sebelah mana itu bah? Kalau boleh tahu. Di di Ciwaria sebelah selatan. Oh apakah anda Nyai yang di arah sana? Si Waria? Betul. Bu, yang di bawah, yang biasanya tempat-tempatnya itu. Betul. Oh berarti itu gengs, ternyata bersumbernya itu si Nyai Roro ini berasal dari petilasan apa tadi bah? Ciwaria untuk moderator, kameramen, audio. Oke. Kira-kira Nyai teh so kaluarna malam naon wae? Hari apa aja? Biasa wae. Malam Selasa. Malam Jumat. Terus? Senin. Malam Senin. Oh identiknya adalah sama bunga-bungaan gengs. Jadi keluarnya itu pada saat bunga mekar malam Senin ya. Itu. Apakah Nyai dari kalangan bangsa siluman kah atau jin muslim? Siluman. Oh
pantas aja banyak orang yang minta kekayaan, gengs ya. Ya wis. Berarti banyak harta yang di sana dipendam. Apakah satu kekuasaan? Oh, enggak beda. Tapi untuk di tempatnya adakah? Berarti banyak juga orang yang minta-minta seperti nomor itu buat pasang itu. Rupa-rupa. Kira-kira ada yang pernah berhasil atau tidaknya itu ketika orang-orang tersebut meminta kekayaan, jabatan atau itu kira-kira ada yang pernah berhasil atau tidak? Ayat. Kira-kira rame orang berdatangan ke tempatnya itu dari tahun berapa kira-kira? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Apa sampai saat ini masih ada orang yang sering datang? Oh, sudah tidak ada. Oh, gitu guys. Ternyata untuk sekarang berarti hampir sama seperti di apa namanya tuh pemujaan di Ciancol ya yang kemarin kita liputan itu sama. Kalau boleh tahu dari mulai tahun berapa kedatangan orang-orang yang sering meminta harta jabatan? Oh, banyaknya dari tahun 2000. Oh, itu yang sudah berapa tahun ya, berarti lumayan juga. Apakah sama Nyai sering dikabulkan apa yang mereka minta? Oh, berarti Nyai juga lihat sesaji yang mereka suguhkan. Oh, matre juga gengs ya. Ternyata jangankan manusia, bangsa jin juga ya ternyata seperti itu. Berarti gimana kita nyediain kemauannya dia baru dia kabulkan. Berarti apakah memang Nyai tugasnya seperti itu, membelokkan akidah-akidah manusia? Nah, tapi dahulu kata. Oh, berarti tidak selamanya kita bisa menyalahkan bangsa jin, oke gengs ya, karena bangsa jin juga tidak menawarkan diri sebetulnya. Kebanyakan dari bangsa kitanya aja, dari bangsa manusia mendatangi tempat-tempat tersebut. Apakah ada kaitan sama pantai utara? Yes, ada. Apa masih ada kaitannya? Masih. Oh, berarti Nyai itu salah satu anak buah dari Dewi Lanjar. Pantai utara. Oh, beda penguasanya lagi. Mungkin entah dari kalau misalkan dari satu kabupaten gengs terbagi beberapa camat, mungkin salah satu sosok si Nyai ini menginduk ke salah satu camat pemerintahan Jalan Goib ya, bukan pemerintahan di Indonesia. Oke guys. Berarti ini salah satu apa penguasa Nyai ataupun daya di sini. Bukan. Oh, penguasa. Jadi siapa penguasanya kalau boleh tahu? Apa sebangsa Nyai juga? Seperti itu. Berarti Nyai Roro ini termasuk penggawanya atau penjaganya? Oh, ini dayang-dayang guys ya. Ternyata itu guys ya, banyak juga. Kalau bisa Nyai tolong datang atau apa namanya tuh, suruh pimpinan Nyai untuk datang ke tempat kami di sini. Ya, kami pengen tahu informasi lebih detail seputar tempat petilasan yang sering orang banyak meminta kekayaan itu. Ya, sok monggo silahkan. Nah, itulah pemirsa ya, tentang ternyata bukan hanya satu sosok, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan informasi yang cukup menarik, cukup detail ya. Wis, kunaon Mang Osom?
Datang ke sini atau tidak, Nyai? Oh, tidak mau. Kenapa tidak mau tuh? Alasannya gimana? Apakah ada yang memang tidak suka beliau datang ke sini atau gimana? Oh, untuk audio mediator ya. Oh, jadi beliau nggak mau datang ke sini? Diajakan demo. Oh, seperti itu. Jadi terus gimana kita caranya untuk mendapatkan informasi terkait atasannya? Kira-kira Nyai tahu nggak sosok yang kepalanya buntung yang beraromakan tape atau peyem? Apa? Oh, tahu. Nah, itu. Oh, di apa namanya itu? Di pohon bambu, dekat pohon. Bukan. Oh, berarti dari tadi mantau kita. Oh, nah kira-kira sosok, hah? Apa itu? Berarti apakah dari salah satu kru kita ada yang dia suka atau gimana? Nah, oh, kira-kira sosoknya itu seperti apa? Apa betul memang seperti itu aromanya seperti tape atau peyem? Oh, berarti memang. Apakah sosok seperti sosok makhluk tersebut memang dulunya tukang itu apa? Tukang tape? Lain eta teh. Oh, terus gimana? Tabrakan. Oh, tabrakan. Tabrakan. Tulus deh. Terus? Hulu nate. Ah, Ting lenting teka pangi. seperti itu. Gitu. Sirahna. Oh, berarti nah berarti beliau bergentayangan tuh mencari sosok kepalanya yang hilang itu. Bisa jadi itu. Oh. Nah, kok aromanya setiap beliau datang, setiap makhluk tersebut datang, kenapa seperti peyem? Oh, tapi lain tukang peyem. Oh, murni tabrakan. Oh, ini gengs, semakin dalam semakin menarik ya ceritanya. Ternyata si Nyai ini tahu tentang wilayah ini, tahu banyak ya. Kira-kira kejadiannya itu tahun berapa? Udah dari dulu. Kira-kira era zaman siapa tuh? SBY, Soeharto. Oh, berarti udah lama. Itu apa memang bener tragedi tabrakan atau dibunuh? Jadi kata teh pengrek mangkat ke mana? Oh, beliau ada acara mau bepergian gitu. Ting tabrakan mana? Oh, jadi terputus dari badannya itu kepalanya. Oh, ternyata seperti itu, gengs ya. Tapi memang apakah betul beliau datang, bukan datang ya, apa namanya itu, bergentayangan mengganggu pengendara yang lalu lalang? Apakah itu murni mengganggu ataukah ingin mencari sosok kepalanya yang hilang itu? Oh, berarti alasan beliau apa itu menghadang pengendara yang lewat di jalan depan, berarti itu ada dua indikasi. Satu, dia ingin meminta tolong, yang kedua itu memang murni ulahnya dia. Seperti itu, gengs ya. Ternyata semakin menarik, semakin kesini ya, semakin kesini semakin kesana gitu. Pura-pura jadi nini. Oh, jadi nini. Ada pernah ada pernah lihat sosok nenek-nenek bawa kantong nunya anu pakai kelek, yang kata bahasa Sundanya itu nini pakai kelek, gengs. Kenapa? Oh, kurang tahu ya, habis. Oh, kadang-kala berubah wujud seperti nenek-nenek. Terus gimana lagi tentang sosok tersebut? Bisa dipindah? Kira-kira bisa dipindahkan nggak supaya atau sama Nyai bisa ditempatkan di tempat aman supaya tidak mengganggu orang atau sebangsa manusia? Amankan gitu. Nah, amankan. Tolong kita nggak ganggu. Ya, seperti
seperti itu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nanti tim kita akan mengurus. Tapi jangan suruh mencari kepalanya. Ogah kalau kita mencari kepala buntung, ketemu sama tubuhnya aja mengerikan. Itu kan sih, apalagi kita mencari kepalanya. Bisa tidak beliau diajak komunikasi, ajak ngobrol sama Nyai. Kita pengen tahu tentang beliau, sosok beliau tersebut. Oh katanya Dens yang kepala buntung itu minta tolong dicarikan kepala. Tengkamu pendek karena aku ganti ku eta. Daripada kita mencari jauh-jauh kan, nggak tahu di mana terjadi tragedi kecelakaannya, yang mending kita tinggal cari kelapa yang di atas aja gitu. Kita tukar ya sama kelapa, itu sama aja kan bulat. Kira-kira tragedi kecelakaannya itu di arah mana posisinya itu? Apa di bawah, di pudunan, atau di mana? Oh, jalan itu. Bahasa keren nama Krowi sebenarnya nabok. Berarti si beliau itu masuk ke dalam bawah mobil. Oh, berarti karena itu orang turunan. Oh berarti kalau dari sini jauh nggak tempatnya? Nih, jauh. Nah kok bisa nyampe ke sini orangnya itu? Apa murni orang sini atau bukan? Si sosok yang tanpa kepalanya itu berarti murni orang daerah sini. Apa pendatang? Apakah beliau dimakamkan di sini juga atau dibawa ke kampung halaman? Apakah mungkin yang makamnya di sana itu yang satu? Oh, bukan. Terus kalau boleh tahu siapa sosok beliau itu? Kalau bisa jangan sampai ganggu lagi. Gimana tuh? Apakah berarti dia tuh mati penasaran ya? Maksudnya tuh berarti mati penasaran, jadi bergentayangan. Betul seperti itu atau tidak? Terus seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin kronologis terjadinya kecelakaan tersebut, ataupun mengapa dia sampai bergentayangan? Mungkin lagi ada masalah di keluarga ya, seperti itu. Berarti beliau niatnya itu pergi, tapi naas beliau di jalan malah terjadi tabrakan. Oh, Masya Allah. Itulah guys ya, menurut keterangan dari Nyai Roro ya. Kira-kira ada makhluk yang datang lagi enggak Nyai? Oh seperti itu. Alhamdulillah biasa kita mendapatkan informasi yang cukup jelas, cukup memuaskan juga, dan ternyata
si sosok kepala buntung itu matinya itu mengenaskan ya sih, dengan kondisi yang tidak wajar, tertabrak mobil lah ya. Dan beliau kepalanya itu terputus. Menurut keterangan dari makhluk yang bernama Nyai Roro ini, beliau bergentayangan itu karena mencari kepalanya yang hilang ya. Ya kita jangan dulu percaya walau bisawab ya, karena bisa aja karena jin itu 1000 kali pandai memanipulasi pikiran manusia, seperti halnya orang yang sudah meninggal, sedangkan orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali ke alam nyata bisa. Tetapi sama bangsa jin, bangsa siluman, atau bangsa apa aja itu, bangsa halus, banyak di copy paste dari mulai kehidupannya, dia tahu dari mulai dia masalah di kehidupannya sampai apapun, dia tahu itulah sifat jin dengan mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Makanya kita hati-hati, jangan sampai percaya begitu aja. Bersarilah dengan keimanan, berbanyak sholawat-sholawatnya. Kalau kira-kira itu mau dikasih atau tidak mahkotanya? Tenang, balik gimana? Tenang. Kan saya nanya doang. Sini saya tanya. Kira-kira mau dikasih atau tidak? Sama atasannya. Oh, udah bakal dikasih. Ayo kita ambil ya. Gitu. Ini kan kita bilang dulu, daripada tak maling ya. Ini kita mau maling tapi bilang dulu. Jadi supaya aman. Takutnya nanti terjadi bentrok atau perang antara dimensi alam gaib ya. Oke, mungkin itu gengs ya, informasi dari Nyai Roro ya. Mungkin kita akan mencari informasi yang lain terkait kerajaan jin yang ada di seputar wilayah tempat kita berada sekarang, dan apakah betul jin tersebut bisa memberi kekayaan ataupun yang bahasa istilahnya itu, bahasa kerennya itu pesugihan. Kita ketemu lagi sama episode pesugihan. Oke Nyai, terima kasih atas informasinya. Atur nuhun, matur suwun.